Well guys, in today's lessons, we're gonna talk about passive voice. Hai warga beringgris, welcome back to Beringgris Ria channel. How are you guys? I know it's still pandemic, but how is this pandemic treating you? Semoga kalian sehat-sehat aja ya di rumah. Well guys, in today's lessons, we're gonna talk about passive voice. Some of you may be familiar with this concept, tapi di dalam bahasa Indonesia. Tapi mungkin masih bingung dan kurang paham gimana sih pola kalimat pasif di dalam bahasa Inggris. Nah, if you are still confused, now please pay attention and grab some paper and pen if you need to, or you can grab some snacks, that's even better. Oke deh guys, without any further ado, langsung aja kita bahas materinya satu persatu. Let's go! Well guys, kalian mestinya udah paham dong kalau seluruh bahasa di dunia ini pasti memiliki pola kalimat aktif dan juga pola kalimat pasif. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Masih ingat nggak pola kalimat aktif pasif dalam bahasa Indonesia? Udah lupa juga? Oke, kalau udah lupa, I'm gonna recall your memory. Jadi misalnya contoh kalimat aktif pasif di bahasa Indonesia seperti ini. Yang sederhananya aja ya. Kucing memakan ikan. Nah, ini contoh kalimat aktif, di mana subjeknya adalah kucing, dan kata kerjanya adalah memakan, dan objeknya adalah ikan. Sekarang, kita coba ubah kalimat aktif bahasa Indonesia ini menjadi kalimat pasif bahasa Indonesia juga. Di mana kita cuma perlu memindahkan objeknya ke awal kalimat, kemudian kata kerjanya kita cuma perlu mengganti dari me menjadi di. Ya kan? Jadi, coba kita ubah. Objeknya adalah ikan ya. Ikan kita pindahkan ke awal kalimat. Ikan dimakan kucing. Simple ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Terus, gimana konsep kalimat pasif ini di dalam bahasa Inggris? Well, to be honest, secara general konsepnya sama aja, yaitu kita cuma perlu memindahkan objeknya ke awal kalimat. Cuman bedanya karena di bahasa Inggris itu ada beberapa tenses, nah ini nih yang cukup menjelimet kalau kita compare dengan bahasa Indonesia. Terus kalian pasti nanya, emang kita mesti banget ya pakai kalimat pasif di dalam bahasa Inggris? Emang nggak bisa kita cuma pakai kalimat aktif terus di dalam bahasa Inggris? Well, jawabannya kalian mesti pakai keduanya. Dan kalian mesti bisa bedain kapan sih kita harus pakai kalimat aktif dan kapan kita harus pakai kalimat pasif. Terus kapan sih saat yang pas kita menggunakan kalimat pasif di dalam bahasa Inggris? Nah guys, sebenarnya ada dua terms nih di dalam bahasa Inggris kapan kita harus menggunakan pola kalimat pasif ini. Yang pertama adalah ketika when the object atau the action is more important or more interesting than the subject who does. Artinya, ketika si objeknya atau aksinya di dalam kalimat tersebut itu lebih menarik dan juga lebih penting ketimbang siapa yang melakukannya atau subjeknya tidak diketahui. Gue kasih contoh misalnya kayak gini. 1 million pounds was donated to Children's Foundation. 1 juta pounds telah didonasikan untuk yayasan anak. Wow, 1 juta ya, 1 juta pounds. It's a lot of money. It's a huge. And in this case, objeknya atau duit 1 juta pound sterling ini adalah lebih menarik ketimbang who donated this money, right? Ini terms yang pertama, yaitu objek atau aksinya lebih penting ketimbang siapa yang melakukannya. Nah, terms yang kedua adalah when the object cannot do the action by itself. Maksudnya, ketika si objek tersebut tidak bisa melakukan aksinya oleh dirinya sendiri. Kayak misalnya gue kasih contoh begini. 100 chocolate cakes was sold on Sunday. 100 kue coklat telah terjual pada hari Minggu. Nah, of course, chocolate cakes nggak bisa menjual dirinya sendiri kan? Mesti ada yang menjual. Jadi, kita nggak bisa menggunakan kalimat aktif untuk contoh ini. Kayak misalnya, 100 chocolate cakes sell on Sunday. Itu nggak bisa. Karena of course, si chocolate cakes nggak bisa menjual dirinya sendiri. Gitu guys. Nah, sampai sini udah paham guys mengenai kapan sih kita harus menggunakan pola kalimat pasif di dalam bahasa Inggris? Pelan-pelan aja, santai. Ini gampang kok sebenarnya. Nah guys, sekarang kita moving on ke pola kalimat. Atau gimana sih caranya kita merubah
dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif di dalam bahasa Inggris. Sebenarnya pola kalimat atau formula passive voice di dalam bahasa Inggris ini cukup mudah sih guys. Yang pertama, kita mesti memindahkan objek dari kalimat tersebut ke awal kalimat. Kemudian ditambahkan to be. To be masih ingat ya? Atau udah lupa? Oke, jadi to be kata kerja bantu. Jadi to be untuk present adalah am, are, is. Untuk past, was, were. Dan untuk perfect, been. Untuk continuous, being. Kemudian ditambahkan past participle atau verb 3, yaitu kata kerja bentuk ketiga di dalam kalimat tersebut. Jadi sekali lagi ulangi, polanya adalah pertama, kita pindahkan objeknya ke awal kalimat, kemudian ditambahkan to be, kemudian ditambahkan verb 3. Itu sih guys, pola kalimat passive voice ini di dalam bahasa Inggris. Simple kan guys? Nah sekarang biar lebih paham, mungkin kita coba ke contoh kalimat ya. Gue bakalan kasih contoh yang simple aja. Misalnya contohnya kayak gini. I teach English. Saya mengajar bahasa Inggris. Nah di sini tensesnya adalah simple present, di mana subjeknya adalah I, verbnya adalah teach, dan objeknya adalah English. Nah, sekarang yuk kita coba ubah kalimat aktif dalam bahasa Inggris ini menjadi kalimat pasif di dalam bahasa Inggris. Kita berlakukan formula yang tadi ya, yaitu objeknya kita pindahkan ke depan. Objeknya di sini apa? Sekali lagi, English. Ya, English pindahkan ke depan. Kemudian ditambahkan to be, karena ini tensesnya adalah present simple, maka to be-nya adalah is. Kemudian ditambahkan verb 3. Verb 3 dari teach adalah taught. Jadi kalimatnya secara lengkap menjadi seperti ini. English is taught by me. Bahasa Inggris telah diajarkan olehku. Nah, sampai sini paham ya? Atau mau contoh tenses lain? Oke, kita coba tenses lain. Misalnya gue kasih contoh begini. She wrote a letter. Dia telah menulis sebuah surat. Ini tensesnya adalah simple past, di mana subjeknya adalah she, verbnya adalah wrote, dan objeknya adalah a letter. Yuk kita ubah lagi. Sama, caranya sama, yaitu objeknya kita pindahkan ke depan. Objeknya di sini adalah a letter. Kemudian kita tambahkan to be. Karena ini tensesnya adalah past, maka to be-nya adalah was. Kemudian kita perlu menambahkan verb 3 dari wrote, yaitu write, wrote, written. Jadi kalimatnya secara lengkap akan seperti ini. A letter was written by her. Sebuah surat telah ditulis oleh dia. Gitu. Gampang kan ya guys? Atau mau contoh lain biar lebih paham? Oke, kita kasih contoh tenses lain. Misalnya gue kasih contoh seperti ini. Jamila has tried Korean food. Ini tensesnya adalah present perfect, di mana subjeknya adalah Jamila dan kata kerjanya adalah has tried. Kemudian objeknya adalah Korean food. Caranya sama, yaitu kita mesti pindahkan objeknya ke awal kalimat, kemudian kita tambahkan to be, kemudian kita tambahkan verb 3. Di mana di sini objeknya adalah Korean food. Jadi Korean food pindah ke depan, kemudian kita tambahkan to be. Has-nya tetap ya, jadi Korean food, has plus to be. Karena ini tensesnya perfect, maka to be-nya been. Jadi Korean food has been, ditambahkan verb 3 dari kalimat tadi. Verb 3 dari tried. Ya, tried kan udah verb 3 ya. Try, tried, tried. Jadi kalimatnya secara komplit akan seperti ini. Korean food has been tried by Jamila. Makanan Korea telah dicoba atau telah dicicipi oleh Jamila. Gampang kan? Mau contoh lagi? It's actually very simple, right? Kalian cuma perlu memindahkan objeknya, kemudian tambahkan to be, kemudian tambahkan verb 3. Oke, kalau gitu, the last one example deh dari gue. Misalnya contohnya kayak gini. My mom is cooking rendang. Ibuku sedang memasak rendang. Ini tensesnya adalah present continuous ya guys, di mana subjeknya adalah my mom, kemudian verbnya adalah is cooking, sedang memasak, kemudian objeknya adalah rendang. Caranya masih sama, kita cukup memindahkan objeknya ke depan, yaitu rendang, is-nya tetap ya. Kemudian is plus to be, karena ini tensesnya continuous, maka to be-nya adalah being. Kemudian plus verb 3 dari cooking atau cook. Verb 3 dari cook adalah cook, cooked, cooked. Jadi, secara lengkap kalimatnya akan menjadi seperti ini.
Rendang is being cooked by my mom. Rendang sedang dimasak oleh ibuku. Gitu guys. Semoga dari keempat contoh tadi, kalian sedikitnya udah paham ya, atau how you're feeling. Bingung? Pusing? Atau udah paham? Mestinya udah paham sih ya guys. Atau gini deh guys, biar kalian lebih paham lagi, gue coba kasih tugas satu contoh kalimat. Kalian bisa kerjain kalimat tersebut di kolom komentar bawah ya. Nanti gue coba cek satu persatu, oke? Misalnya contoh kalimatnya kayak gini. Apple sells thousands of iPhone every day. By the way, ini tensesnya adalah simple present. Kalian bisa ubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif di kolom komentar ya guys. Nanti gue cek satu persatu. Oke? Oke, siap? Sebenarnya itu aja sih, gimana caranya kita merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif di dalam bahasa Inggris. Simple kan? Kalau kalian mengikutinya dari awal video ini, pasti kalian bakalan paham. Gimana sih cara merubah kalimat aktif pasif di dalam bahasa Inggris? It's actually very simple, right? Guys, gue lupa, ada satu informasi penting lagi. Kalau untuk pola kalimat passive voice ini, untuk kalimat dengan verb intransitif, itu kita nggak bisa merubahnya menjadi kalimat pasif ya. Masih ingat transitive intransitive? Udah lupa juga? Oke, I'm gonna recall your memory. So, jadi transitive adalah kalimat yang verbnya atau kata kerjanya itu butuh objek. Misalnya contohnya kayak gini. I bought a coffee. Saya telah membeli kopi. Bought di sini dia transitive karena dia butuh objek. Nah, in this case atau di contoh ini objeknya adalah a coffee. Oke, itu transitive. Sekarang intransitive. Untuk intransitive yaitu kebalikannya. Kalimat dengan verb atau kata kerja dia tidak butuh objek. Misalnya contohnya kayak gini. I arrived late. Saya telah tiba telat atau terlambat. Jadi arrived di sini adalah intransitive, alias dia nggak butuh objek sama sekali. Jadi kalau kalian misalnya mau ngomong I arrived, kayak gitu doang juga it's fine. Saya telah tiba, itu nggak masalah, intransitive. Jadi untuk contoh pertama, I bought a coffee, itu kita bisa ubah menjadi kalimat pasif. Jadi kalimat pasifnya adalah gimana? Coba. Jadi kalimat pasifnya menjadi a coffee was bought by me. Kopi telah dibeli olehku. Sementara untuk contoh yang kedua, yaitu I arrived late, itu kita nggak bisa merubahnya menjadi kalimat pasif, alias no passive voice untuk intransitive. Gitu guys. Oke deh guys, that's all for today's lessons. Seperti biasa, sebelum gue tutup, jangan lupa di like, comment, dan subscribe if you haven't subscribed already. And also you can share this video to your friend, to your family, or anyone who is learning English if you find this video is helpful for you. I'll see you guys soon for my next lessons. Bye bye!